Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, saudara-saudara, kita melihat firman Tuhan berkata demikian. Pada ayat yang keempat kita baca 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah ketika Salomo baru saja dilantik, diangkat menggantikan Daud ayahnya sebagai raja Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, sesudah Salomo mempersembahkan korban bakaran yang begitu besar, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan menyuruh Salomo meminta apapun kepadanya. Saudara, kalau kita dihadapkan dengan hal seperti itu, ini adalah merupakan sebuah godaan. Ini adalah merupakan sebuah godaan. Di situ akan teruji isi hati kita yang sebenarnya. Di situ akan nampak apa yang ada di dalam diri kita yang sebenarnya. Ketika disuruh oleh Tuhan minta apa saja, Salomo tahu persis Tuhan adalah yang maha kuasa. Tuhan sanggup mengabulkan apapun yang dia minta, karena itu tawaran dari Tuhan. Minta apa saja. Tetapi kita melihat di sini bagaimana hati Salomo yang dididik sedemikian rupa oleh Daud ayahnya, tentunya saudara-saudara, dia mengetahui apa yang prioritas, apa yang paling penting, apa yang paling berharga, apa yang paling dibutuhkannya dalam kehidupan, yaitu bijaksana, hikmat untuk memimpin umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali Tuhan menguji kita dengan hal-hal yang demikian. Apakah kita mau mengutamakan Tuhan
dalam hidup kita atau tidak. Saudara, kalau kita misalnya ingat juga ketika Yakub bermimpi di Betel, ketika dia bernazar kepada Tuhan, saudara-saudara, dalam kitab Kejadian, nazar Yakub, permintaan Yakub kepada Tuhan bukan hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang luar biasa, tidak. Hal-hal yang sederhana. Yakub cuma berkata kepada Tuhan, kalau aku mendapatkan makanan, kalau aku mendapatkan pakaian, sehingga aku akan selamat kembali ke rumah ayahku. Dia tidak meminta kekayaan yang besar, dia tidak meminta hal-hal yang luar biasa, tetapi hal-hal yang sederhana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu meniru contoh yang diberikan oleh baik Yakub, terlebih Salomo pada hari ini yang kita renungkan. Mereka, saudara-saudara, berdoa untuk sesuatu hal yang paling prinsip dalam hidup mereka. Salomo meminta kebijaksanaan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dijawab oleh Tuhan, baik kepada Salomo maupun kepada Yakub. Kita tahu bersama-sama tadi jawaban Tuhan kepada Salomo, bahwa karena engkau tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, tidak meminta nyawa musuhmu, tetapi meminta pengertian, hikmat, kebijaksanaan. Hikmat dan kebijaksanaan itu diberikan kepadamu. Tetapi yang lain dari itu, kekayaan, tidak ada orang yang akan sekaya engkau. Kemuliaan itu pun akan diberikan kepadamu. Juga kepada Yakub. Walaupun Yakub hanya meminta makanan, pakaian yang secukupnya untuk hidupnya, tetapi apakah Tuhan memberikan hanya itu kepada Yakub? Perjalanan Yakub berikutnya kita tahu. Kemudian dia berkata kepada abangnya Esau. Ketika abangnya Esau berkata, "Sudahlah adikku, engkau tidak perlu memberikan apa-apa kepadaku, karena aku mempunyai banyak adikku," kata Esau. Tapi apa jawaban Yakub kepadanya? "Aku mempunyai segala-galanya, kakakku. Aku mempunyai segala-galanya." Esau mempunyai banyak, tetapi Yakub mempunyai segala-galanya. Padahal yang diminta oleh Yakub kepada Tuhan hanya makanan dan pakaian secukupnya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Artinya saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita menjadi serakah. Tidak. Tuhan ingin kita selalu dalam kerendahan hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam doa pun kita jangan serakah, saudara. Jangan menjadi serakah dalam doa. Biarlah kita mengerti apa yang kita perlukan dan itu yang kita minta, dan untuk kemuliaan nama Tuhan semuanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Pemeliharaanmu, pertolongan, perlindunganmu bagi kami alami sampai hari ini. Kami serahkan terus kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami tidak dapat hidup jauh dari Engkau. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Sertai kami senantiasa ya Tuhan. Penyertaan-Mu, hadirat-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.